Kemarau ini yang kita ketahui, yang kita rasakan pada tempo-tempo yang lalu, tentu saya sebagai masyarakat atau lembaga adat sering merasa tertekan dan tersinggung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe salamat linu ngalatai salam sujud karende malempang. Adil kata lino bacuramin kasaroga basengak kajubata. Harus. Saudara, malam hari ini saya sangat berbahagia, saya senang sekali karena alhamdulillah puji Tuhan saya diterima di kediaman Bapak Dr. Mambang Itubil. Beliau yang di samping saya ini Ketua Harian Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih Dok sudah berkenan menerima. Tujuan saya silaturahmi ke sini minta saran, minta pemikiran, kemudian ada mungkin pesan-pesan yang bisa Dr. Mambang sampaikan. Ya Dok, silakan. Ya, terima kasih. Saya sangat senang bisa dikunjungi oleh Pak Halil, sahabat saya yang sangat setia. Pada hari ini tentu kami akan berdiskusi tentang bagaimana peran serta sebagai warga masyarakat atau tokoh masyarakat, di mana saya sebagai lembaga Dewan Adat Dayak. Kayak gitu, saya ini bukan siapa-siapa. Jadi datang ke sini saya minta saran, minta terutama untuk masyarakat kita ya. Karena saat ini kan dalam kondisi prihatin seperti inilah Dok ya. Jangan diajak diskusi lah saya Dok ya. Saya ini pada posisi sebagai Dan pendengar. selanjutnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita dihadapkan lagi dengan kemarau. Kemarau ini yang kita ketahui, yang kita rasakan pada tempo-tempo yang lalu, tentu saya sebagai masyarakat atau lembaga adat sering merasa tertekan dan tersinggung. Karena seolah-olah bahwa pelaku daripada kebakaran hutan dan lahan itu seolah masyarakat adat dan peladang. Nah, perlu saya tegaskan pada saat ini bahwa peladang itu tidak pernah melakukan pembakaran hutan dan lahan. Peladang itu mengatur tata kehidupannya berladang untuk menghasilkan pangan untuk kebutuhan hidupnya dari sejak nenek moyang secara turun-temurun. Nah, di dalamnya tentu ada cara-cara yang menurut kearifan lokal orang Dayak itu tidak pernah membuat kebakaran. Buktinya bahwa orang Dayak itu melakukan pembukaan lahan walaupun berdekatan dengan kebun dan sebagainya tidak ada masalah. Kalau memang dilakukan sesuai dengan prosedur kearifan lokal, maka itu tidak pernah yang namanya kebakaran hutan dan lahan selain ladang. Karena dari cara menebas atau membersihkan lahan dan sampai membakarnya itu memang harus secara teliti dan diatur sedemikian rupa sehingga itu tidak akan membuat satu kebakaran yang meluas ya. Pertama di dalam membuka lahan. Orang Dayak itu membuka lahan itu dari tengah, kemudian ditebas. Setelah ditebas sampai pinggir itu harus dibuat hasil tebasan itu harus masuk ke dalam kurang lebih 2 meter atau 3 meter dan itu akan membentuk skat sehingga tidak ada kebakaran. Nah, kemudian cara menebang itu orang Dayak bisa sampai 1/4 hektar itu satu kali roboh. Caranya dengan memotong, cara motong kemudian
kemudian diarahkan, ditindihkan dengan yang besar, kemudian menjadi robohannya adalah yang dilakukan itu adalah secara baik dan teratur. Nah, kemudian di pinggir itu setelah semua di tengah itu sudah ditebang, kemudian dari pinggir itu harus ke tengah sehingga membentuk satu sekat juga. Nah, sehingga tidak ada yang namanya ada kayu yang roboh ke kiri dan ke kanan, tapi dia harus ke tengah itu. Nah, dengan demikian maka pembakarannya akan mudah. Karena sudah dibentuk sekat, maka akan dibakar keliling. Kemudian api itu akan bergeser ke tengah. Kemudian kebakarannya pasti akan rata dan menghasilkan kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah ini yang akan menghasilkan sayur-sayuran, akan menghasilkan padi yang cukup untuk kebutuhan pangan. Karena zaman dulu tidak ada yang namanya pertanian menetap. Tidak ada pembukaan sawah. Kita ketahui di Kalimantan Tengah yang ada sawah itu hanya 3 kabupaten. Kapuas, Pulau Pisau, Baritu Selatan. Nah, dari 14 itu kabupaten kota hanya 3. Kemudian 11 itu semuanya perladangan berpindah. Tapi mohon maaf dok, biasanya kan yang dipermasalahkan itu asapnya itu. Ya, nah jadi begini, perlu saya jelaskan, asap itu tidak akan terjadi lama kalau orang memang betul-betul orang itu peladang. Karena pada prinsipnya ada tanda-tanda orang membakar itu paling lama 3 hari atau 4 hari sebelum turunnya hujan. Jadi orang dulu ada tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itu misalnya ikan bertelur sudah tua, kemudian akar itu akan muncul ketika di pinggir sungai, itu tanda-tanda mau hujan. Nah, jengkrik berbunyi itu tanda-tanda mau hujan. Nah, atau kodok berbunyi, nah itu mau tanda-tanda hujan. Nah, berarti sebelum hujan itu dibakar. Nah, kalau orang berladang itu misalnya setelah dia membuka lahan kemudian dibakar pada saat pertengahan kemarau, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena pada saat dia menanam masih kemarau, kan rusak tanamannya, tidak akan tumbuh. Nah, oleh sebab itu tanda-tanda alam itu sangat penting. Jadi orang harus membakar itu sudah dekat pada akhir kemarau akan datang penghujan. Nah, sehingga pada saat orang setelah membakar harus ditanam paling lama 1 minggu setelah dibakar. Nah, kearifan lokal itu yang sering tidak ditaati dan tidak menjadi pertimbangan. Selama tidak ditaati oleh masyarakat kita yang sekarang yang mungkin generasinya sudah berganti. Nah, yang kedua, tidak dihiraukan pertimbangan-pertimbangan itu atas asas kemanusiaan dan ketahanan pangan oleh pihak aparat. Nah itu yang menarik kan ini dok, menyikapi ini lembaga adat sendiri seperti apa? Apa sudah ada koordinasi dengan pihak aparat, artinya menjelaskan mengenai pola-pola yang bagian dari kearifan lokal, atau ada miss-nya di mana gitu? Ya, kita sudah mencoba untuk melakukan komunikasi itu, memberikan penjelasan dan itu jadi pengalaman. Dan kemarin ada 2 orang di Kalimantan Tengah dan ada yang kita bela juga dalam kasus hukum tentang pembakaran ladang. Dewan Adat Dayak di kabupaten dan provinsi untuk memperjuangkan itu sepanjang dia adalah peladang yang memang benar-benar mentaati kearifan lokal yang ada, ya kita bela, ya kita dukung. Dan itu adalah sumber pangan atau lusuk pare akan masyarakat. Artinya
ke masyarakat sendiri, lembaga adat sendiri juga harus memberikan sosialisasi ya. Termasuk tadi kan generasi yang sekarang pemahaman cara untuk membakar ya. Nah itu bagaimana ya? Pemahaman ini cara membuka lahan dan membakar ladangnya tentu mulai dari pendataan oleh unsur aparat pemerintah yang ada di desa dan kelurahan bersama dengan aparat kepolisian misalnya dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang memang cara hidupnya, pola hidupnya dengan berladang. Jadi pada saat ini kita sudah menyampaikan juga terima kasih kepada Pak Kapolda yang baru, Pak Dedi. Dia punya perhatian dan program tentang lomba desa Isen Mulang. Nah, tadi kita membahas itu. Sekiranya pada saatnya nanti ini bisa disosialisasikan sampai ke desa-desa bersama dengan kelembagaan Diadi sehingga ada penilaian tentang lomba kearifan lokal yang benar-benar untuk kebutuhan pangan masyarakat. Ya, jadi itu perlu ada pembinaan dan pengawasan di tingkat desa, di tingkat kecamatan, dimulai dengan pendataan warga masyarakat kita. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang ingin membakar lahannya sembunyi-sembunyi karena takut aparat keamanan misalnya. Nah, sehingga hal yang demikian menimbulkan kebakaran karena dia hanya membakar pada satu titik, kemudian dia akan menyebar ke hutan dan lahan orang lain. Nah, itu yang tidak perlu terjadi. Justru itu akan memupuk gotong royong ketika pembukaan lahan harus melibatkan masyarakat lain, berarti harus melapor paling tidak ke RT atau ke kepala desa, sehingga bisa bersama-sama memberikan pengertian, pemahaman, dan untuk memenuhi standar-standar kearifan lokal yang sudah secara turun-temurun itu menjamin bahwa itu tidak terjadi satu kebakaran hutan dan lahan, dan menjamin juga bisa memenuhi kebutuhan pangan kepada masyarakat. Iya. Baik, Dok. Terima kasih banyak.